Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Calon Presiden Ganjar Pranowo geram 3 jenderal mencela-mencele dan dia mengatakan maaf darah saya mendidih ya. Nah, ini kenapa kok sampai Pak Ganjar itu darahnya mendidih, artinya marah, geram ya, bahwa 3 jenderal ini mencela-mencele. Nah, ini kalau kita lihat ya, bahwa Pak Ganjar ya melihat 3 jenderal purnawirawan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tidak punya pendirian atau bahasa Jawanya mencela-mencele ya. Nah, itu kalau kita lihat ya, 3 jenderal itu ya, yang disoroti oleh Ganjar adalah sikap mereka terhadap rekam jejak Prabowo di militer. Sempat berseberangan dan mengkritik ya, kini ketiganya berada satu kubu mendukung Prabowo. Awalnya mengkritik Prabowo. Maaf, sebagai patriot sejati saya tidak diajari untuk mencela-mencela. Ini kalau gini darah saya mendidih, kata Ganjar saat menghadiri deklarasi dukungan PP Polri di Karanganyar, Jawa Tengah ya. Ganjar misalnya menyoroti pernyataan salah satu di antara jenderal tersebut yang kemudian pernah memecat Pak Prabowo, termasuk yang mengatakan bahwa hanya purnawirawan TNI bodoh yang memilih Prabowo. Bahkan satu lagi mengatakan, "Hei pensiun TNI, Anda bodoh kalau memilih orang yang kita pecat." Ya, ini yang dimaksud ya Pak Prabowo ya. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana, kata Ganjar ya. Sebagai seorang anak polisi berpangkat Letnan 1, Ganjar mengaku diajarkan bersikap konsisten. Dia menyebut bapaknya adalah patriot sejati yang ikut menumpas pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1958. Ganjar mengingatkan bahwa pernyataan para orang tua akan diikuti oleh generasi penerusnya. Ya, jadi kalau orang tua ngomong itu akan diikuti generasi penerusnya. Ganjar tidak mau generasi Indonesia selanjutnya mengenal orang tua mereka mencela-mencele. Hai orang tua kami, adakah omonganmu bisa kami percaya dari generasi muda ini? Hai orang tua kami tidak mau anak cucu kami, cicit kami, kelak akan mencatat sejarah orang tuanya, kakeknya mencela-mencele. Hanya karena apa? Jabatan. Hanya karena apa? Uang. Maaf ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ganjar bahwa ada 3 jenderal yang dulu berseberangan dengan secara politik ya dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang berada pada kubunya Pak Prabowo ya. Sebenarnya kalau kita lihat para pemirsa, ini hal yang biasa lah di politik ya, bukan berarti mencela-mencela, karena dalam politik ya itu bisa saja terjadi ya. Jadi politik itu adalah seni mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Ini juga ungkapan seperti ini ya sebenarnya juga tidak perlu diungkapkan, tapi ya karena pengen mendukung ya, membawa atau menarik dukungan dari orang-orang yang ada di saat itu, mungkin Pak Ganjar ingin menceritakan hal itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam politik ya kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan karena ada satu kepentingan ya. Nah, di sini kita lihat ya dulu pernah berseberangan, sekarang jadi satu kubu, itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Tapi ketika itu diungkapkan dengan darah saya mendidih geram ya, sebenarnya tidak begitu juga ya. Artinya ya kita paham lah dalam politik itu ya selama ada kepentingan yang sama, why not, mengapa tidak ya. Tapi intinya ya apa yang menjadi rekam jejak atau kalau kita lihat bahasanya sekarang ya jejak digital itu ya memang patut dipertimbangkan dalam tanda kutip ya. Saat apa ngomong itu, sekarang kebutuhannya apa ya, kepentingannya apa ya, itu menjadi hal yang bisa kita amati lah ya. Saat itu ketika ngomong itu suasananya seperti apa, sekarang saat ngomong ya memberikan dukungan suasananya seperti apa. Tapi intinya para pemirsa, saya yakin semua capres cawapres adalah putra putra terbaik bangsa Indonesia. Jadi ya kalau kemudian
ini namanya masa kampanye ya, mungkin lagi panas-panasnya. Tapi kita lihat nanti putaran kedua bisa jadi semuanya bisa jadi mungkin ya untuk kemudian bersatu kembali ya. Nanti mungkin bisa jadi Pak Ganjar juga bisa satu kubu dengan 3 jenderal yang disebutkan itu bisa ya kan. Ini sangat mungkin sangat cair. Jadi artinya bahwa kita sebagai orang awam ini yang kita tidak ya kita kita tidak punya kepentingan ya. Artinya kalau kita milih silahkan pilih ya. Toh ya itu hak kita gunakan dengan sebaik mungkin ya, pilihlah yang terbaik. Tapi intinya bahwa secara langsung kita tidak berefek apa-apa kepada kita ya. Kita sebagai orang awam ya kita lihat sajalah cerita-cerita kisah-kisah yang sedang dimainkan oleh para politikus dan politisi ini ya menurut saya menarik gitu ya, menarik. Jadi pemilu itu memang 5 tahunan harus diaduk-aduk ya, emosi masyarakat itu ya harus diaduk-aduk ya supaya rame gitu. Nanti kalau adem-adem aja nanti malah banyak yang golput gitu ya. Jadi intinya para pemirsa silahkan gunakan hak pilih Anda mau pilih calon presiden 01, 02, 03 ini baik semua, dan mudah-mudahan yang dipilih nanti adalah yang paling diridhoi oleh Allah dan paling memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.